umur panjang dan sehat, tidak sakit-sakitan. Kekayaan dan kehormatan, dan yang lebih hebat lagi, naik rajalah putranya menggantikan dia. Berapa banyak orang tidak sukses karena anaknya tidak bisa melanjutkan usahanya, pelayanannya. Tapi King David diberkati Tuhan luar biasa. Salomo itu kan sugih. Bukan cuma sugih, sugih gak eram-eram. Buat apa Ratu Seba memberi kepada dia? Prinsipnya begini, memang dalam Alkitab disebutkan jangan memberi kepada orang kaya. Itu akan membawa kepada kemiskinan. Saudara memberi kepada pejabat, saudara memberi kepada temanmu yang sama kayanya. Nah itu saudaraku, itu keliru. Tetapi prinsip di sini adalah bless the blessed. Memberkati yang diberkati Tuhan. Katakan bless the blessed. Seperti Abraham kepada Melkisedek. Dan apa yang dia terima? Dia terima berkat. Kejadian 13. Bless the blessed adalah kuncinya. Ketika kita menabur dalam hidup pelayanan seseorang yang dipakai Tuhan, berkat itu datang. Minggu yang lalu di Denpasar ada seorang penginjil bernama David Herzog. Masih muda, belum 40 tahun. Anaknya kocak, ganteng kayak Brad Pitt gitu saudaraku, cuma ini clean Brad Pitt. Istrinya orang Filipino. Dan di dalam pelayanannya itu ada tanda-tanda heran, salah satunya adalah instant weight loss. Berat badan bisa berkurang sebagai tanda Tuhan bekerja. Pemain perkusi kita. Pemain perkusi kita Anda belum kenal si Putu. Putu yang baru, Anda belum kenal, anak Bali. Dia masih bujangan, agak gemuk-gemuk dikit. Dia berkata begini, Tuhan, kok saya agak kecilan dikit gitu loh Tuhan. Sebab dia masih bujangan ya. Kalau bujangan terlalu gendut nanti bisa berkurang peminatnya. Dan saudara dia melayani Tuhan, dia tidak lihat kiri kanan, dia main perkusi saudaraku. Dan ketika excited, tidak tahu kenapa dia berdiri, celananya melorot saudaraku. Ketika ditimbang, dia berkurang 10 kilogram. Sabuknya kurang 2 lubang. 3 senti kurang lebih. Dan teman-temannya main musik kaget. Loh si Putu jadi langsing. Asalnya kita mau panggil dia Turot. Putu melorot saudaraku. Tapi saya bilang jangan, panggil dia Tulang, Putu langsing. Sekalian saya katakan, Putu, kalau Tuhan bisa bikin kamu kurus, dia juga bisa bikin tebel dompetmu. Nah sekarang boleh tepuk tangan buat Tuhan saudaraku. Dan umat Tuhan memberi. Yang datang kebaktian tidak banyak. Dalam 3 hari KKR itu terkumpul persembahan, kita masukkan dalam persembahan David Herzog, 100 juta rupiah. Saya percaya jemaat sekarang sudah dewasa. Amin. Siapa banyak memberi, dia banyak akan menuai. Bagaimana dengan kami suami istri? Kami hidupnya dari kemurahan Tuhan. Tapi saya pandai investasi. Investasi saya terutama di dalam yang tidak bisa kalah saudaraku, yaitu Kingdom of God. Bulan yang lalu, bukan bulan yang lalu ya, Januari, penginjil Reinhard Bonke. Kekurangan dana saudaraku pertama kali dalam hidupnya. Sejumlah 300.000 US dollar. Karena dalam keadaan panik, anak-anak Tuhan di Amerika tidak lagi memberi seperti biasa. Biasanya dana misi paling gede Amerika. Dan saudaraku, KKR sudah di depan mata. KKR dia di Afrika kan, seperti kita tahu. Biayanya itu memang kalau dibandingkan dengan Benny Hinn, dia paling murah saudara. 900.000 tapi yang hadir 4 juta. Kalau Benny Hinn di Ancol itu biaya 2 juta, yang datang 400.000, 10 kali lipatnya. Dan yang luar biasa adalah jiwa yang dimenangkan setiap KKR hampir 1 juta orang. Dengar saya, 1 juta orang. Dan saat itu saudaraku dia bilang suruh ke Indonesia,
Pimpinan Tuhan tidak masuk akal kan? Saya butuh dana kok ke Indonesia, saudara. Saudara, pada saat itu dikumpulkan beberapa pengusaha di Jakarta. Lalu mereka berdoa, siapa yang disuruh nantang persembahan? Sebab yang suruh nantang persembahan harus a cheerful giver. Supaya nular. Kalau yang nantang orang medit, saudaraku, hasilnya sedikit juga, saudara. Anehnya mereka pilih saya, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, I live under an open heaven. Saya tantang mereka. Murah loh. Ya, $1 juta, 1 juta jiwa. Saya katakan pada mereka, mata uang apa yang paling kuat di dunia? Mereka bilang euro, dolar, pound sterling. Tidak. Mata uang paling hebat di dunia adalah soul, jiwa. Betul saudaraku? Sebab 1 jiwa manusia berapa nilainya? Lebih dari segala tambang emas, tambang intan, tambang perak, semua saham di Wall Street. Dan di tempat lain kumpulkan jadi 1, tidak menang dengan 1 jiwa. Lalu saya berkata begini, saya pendeta dari daerah, saya nabur dulu 1%, 3.000. Lalu teman-teman saya ini dari Bali, saya panggil mereka, kita juga kasih 1%. Dan sekarang saya tantang orang Jakarta. Hari itu terkumpul 300.000 US dollar, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Asal mau memberi, saudara. Satu kali ada seorang teman saya kasihan, pendeta di Semarang, saudara. Dan mereka berkata, itu rumahnya pendeta jual saja untuk penyelesaian gedung gereja. Ini kejadian benar. Orangnya masih hidup. Pendeta Johan, saudara. Nah, Johan berdiri dan berkata, oke saudara, kalau sudah mau jual pastori silakan, saya bisa tidur di gedung gereja. Tapi mari sebelumnya kita nantang dulu. Dia tantang persembahan. Waktu itu cuma kurang 30 juta loh saudara. Lalu ada satu murid sekolah Alkitab maju. Dia lepas sepatunya ditaruh di meja putih itu. Yang lain marah. Loh kok sepatu? Diterangkan. Ini murid sekolah Alkitab. Biasanya cuma pakai sandal. Ini sepatu satu-satunya yang dia punya. Bagaimana dengan pengusaha lain? Hari itu tertutup saudara. Tapi kalau orang Surabaya lain. Orang Surabaya terkenal suka memberi. Amin. Cuma saya memberitahu pada saudara belajar seperti Raja Daud di tengah kesukaran. Dengan segenap kekuatan. Over and above. Dan berikan your own special treasure. Pada waktu nantang ya saya nabur dulu. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Kekikiran kita diganti dengan kemurahan Raja. Saya mau tambahkan satu ayat lagi. Yakobus pasal yang kedua ayat ke-8. Dalam kitab Yakobus pasal kedua ayat 8. Ditunjukkan sifat seorang raja. Bahasa Indonesia akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama. Yang tertulis dalam kitab suci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Bagaimana caranya berbuat baik? Mengasihi sesama. Mengasihi agape, agapau, itu sederhana sekali. Yaitu memikirkan kesejahteraan orang lain. Itu namanya agape. Amin. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah perkataan hukum utama. Coba lihat terjemahan aslinya. Dalam bahasa Inggris dikatakan apa? The royal law. Hukum kerajaan. Apa tanda seorang itu adalah anak raja? Suka memberi, suka berbuat baik. Dan sekarang ini, kalau tentang gedung, kita harus menyiapkan lumbung dulu. Baru Tuhan berikan tuayan. Amin saudaraku. Sebab tidak ada lumbungnya, tuayannya nanti kececer saudara. Sekarang ini Tuhan sedang memakai semua anak-anaknya untuk terlibat dalam pekerjaannya. Amin. Saya perhatikan itu. Cak Asmo, bukan konglomerat. Tapi Tuhan berikan dia kemurahan hati. Yang luar biasa pada Cak Asmo itu. Karena dia pandai masak. Dia panggil teman-teman yang melarat, yang tadinya makelar di terminal. Diajari masak saudaraku. Dan mereka semua hidup sendiri-sendiri.
Saya mau beritahu kepada Anda, ketika kita memberi pada Sang Raja harus memberi yang lebih banyak daripada yang kita serahkan kepada Dia. Mari kita berdoa lebih dulu, saudaraku. Change my heart, oh God. Hati yang memikirkan diri sendiri diganti hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Saya minta perhatian sebentar, saya tutup dengan satu kesaksian pribadi, boleh? Bulan Januari yang lalu, kita memulai dengan sederhana sekali, saya bersama istri. Ada seorang teman kita, dia itu tertekan berat karena masalah hutang. Saya bilang sama istri saya, dulu kita begitu miskin. Sekarang kita bisa bebaskan hutangnya. Ketika Tuhan gerakan kita bebaskan dia, langit terbuka di atas saya. Lalu saudaraku, pertengahan bulan yang lalu ada SMS dari seorang janda pendeta. Dia bilang ini, dia Arifin, adik diberkati Tuhan. Saya perlu uang 500.000 karena gigi saya ompong. Dan cuma 500.000 saudara, kita kirim. Begitu kita kirim lewat M-Banking, 2 hari kemudian ada seorang pengusaha dari luar pulau, utara Indonesia saudara, jauh. Dia kirim SMS, Pak, minta nomor rekening pribadi Bapak, kami mau kirim berkat. So tahu, jumlahnya 100 kali daripada yang 500.000 itu, 50 juta. Dan saya tahu ini adalah benih, bukan roti untuk dimakan, tapi benih untuk ditabur. Kami taburkan, kami tambah 50-100 juta, kami tabur untuk pembangunan, pembelian gedung di Denpasar. So tahu apa yang terjadi? 2 hari kemudian, seorang pengusaha teman saya kalau ada kebutuhan keuangan saya tidak pernah ngomong dengan orang, karena saya perwakilan kerajaan sorga. Tengah malam kita nostalgia, lalu dia bisikkan saya, Tuhan suruh saya memberi untuk gereja yang Anda pimpin. Saya tidak tanya jumlahnya. Ketika saya pulang saya terima SMS, saya kirim 500 juta rupiah. Berapa banyak saya percaya? 500, 50 juta, 500 juta ada hubungannya. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Ingat, orang tidak kaya karena berhemat. Orang kaya karena investasi. The royal law. Mari kita minta hari ini dari Tuhan, royal generosity. Bapa dalam surga, kalau bulan yang lalu kami mohon daripadamu hati yang murah, hari ini berikan kami hati seorang raja. Give us a royal generosity like you. 2 Korintus 8 ayat 9. Raja Yesus yang kaya raya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Terima kasih itu Tuhan. Ketika kami menerima roti dan anggur, ubah hati kami untuk bisa memberi di masa sukar, memberi dengan segenap kekuatan, memberikan melebihi dari yang biasa kami berikan, yang belum pernah kami berikan. Sehingga akibatnya Tuhan, kami alami yang dialami Raja Daud. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.